Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu walau hanya secara virtual. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini mengawali program pesantren virtual Ramadan mendapat keberkahan dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga pada kesempatan yang mulia ini, izinkan Bapak sedikit menjelaskan salah satu kultum dengan tema keutamaan berpuasa di bulan Ramadan. Anak-anak sekalian yang soleh solehah, kita telah ketahui bersama bahwasanya puasa di bulan Ramadan merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Salah satu ayat yang menerangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan puasa atas setiap muslim, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Nah, atas dasar itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kita untuk melakukan puasa di bulan Ramadan ini. Tujuan dari puasa tersebut ada pada ujungnya, yaitu la'allakum tattaqun, agar kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa, semakin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya orang-orang yang bertakwa ialah orang-orang yang diistimewakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian ialah orang yang paling bertakwa. Ya, itu salah satu keutamaan orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Yang kedua, orang-orang yang berpuasa khususnya pada bulan Ramadan akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana janji Allah melalui lisan Nabi, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan hanya mengharap ridho Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Janji Allah tersebut tentunya tak akan pernah diingkari. Orang-orang yang berpuasa dengan iman dan hanya mengharapkan ridho Allah, dia akan diampuni dosa-dosanya, kecuali dosa-dosa yang besar, seperti musyrik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah min dzalik. Dan celaka kebalikannya, celaka bagi orang-orang yang melewati bulan Ramadan namun dosanya tidak terampuni. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita oleh Allah diberi kenikmatan hingga sampai bulan Ramadan menjadikan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, orang-orang yang berpuasa itu senantiasa akan dijaga oleh Allah, dilindungi dan diberikan perisai bagi dirinya, dijauhi dari api neraka. As-siyamu junna minan nar. Sesungguhnya puasa itu adalah perisai dari api neraka. Maka orang-orang yang berpuasa, ia akan terhindar atau bahkan minimalnya akan bisa meredam hawa nafsunya. Karena hawa nafsu itu hanya bisa diredam ketika perut seorang itu lapar. Nah, dengan puasa seorang manusia bisa menahan hawa nafsunya. Dan
Janji Allah, ia akan dijauhkan atau diperisai, dibentengi dari api neraka. Yang selanjutnya, orang-orang yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan. Ada dua kebahagiaan yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa. Lis-shaimina farhatani. Farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa'i rabbi. Dua kebahagiaan bagi mereka yang berpuasa. Yang pertama, indal iftar, ketika mereka berbuka puasa. Kita pasti mengalami kebahagiaan atau merasakan kebahagiaan yang begitu luar biasa ketika mendengar azan maghrib. Ya, azan yang sangat ditunggu-tunggu, khususnya di bulan Ramadan ini. Tentu sangat bahagia ketika kita berjumpa dengan azan maghrib. Yang kedua, kemuliaan atau keistimewaan bagi orang yang berpuasa ialah kelak akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah nikmat yang sangat besar, khususnya bagi seorang muslim, yaitu berjumpa dengan zat Allah. Yang selanjutnya, keistimewaan orang yang berpuasa akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala khusus membuatkan pintu bagi mereka yang berpuasa, yaitu pintu Ar-Rayyan. Di surga ada yang namanya pintu Ar-Rayyan, dan itu khusus bagi mereka yang berpuasa. Selanjutnya, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, maka Allah berikan kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Hadis Nabi, sumu tasihhu, berpuasalah maka kalian akan sehat. Ya. Maka dengan berpuasa kita jadikan seorang itu sehat jasmani dan rohaninya. Nah, maka dari itu, marilah kita sama-sama melaksanakan atau menunaikan ibadah puasa ini dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keikhlasan, serta isi Ramadan kali ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Jangan sia-siakan waktu di bulan Ramadan ini dengan hal-hal yang sia-sia. Kita berbanyak tadarus, berbanyak baca Quran di rumah, hiasi rumah kita dengan bacaan-bacaan Quran, sholat-sholat sunnah, dan hal-hal lain yang bernilai ibadah. Jangan hanya kita tergadai atau tersibukkan dengan game ataupun hal yang lainnya. Bahkan Rasulullah menyindir, jangan jadikan rumah-rumahmu seperti kuburan. Maksudnya jangan sampai rumah kita itu tidak pernah dibacakan Al-Quran di dalamnya atau tidak pernah didirikan sholat di dalamnya. Maka dari itu, marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan ini. Mungkin cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi fi sabilil haq. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.